Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita berkumpul di gereja ini bukanlah orang-orang yang sempurna. Sesungguhnya kita adalah orang berdosa. Kita layak menerima hukuman. Kita adalah orang-orang dagang. Kita tidak mempunyai tempat di dunia ini. Kita umpama musafir dalam perjalanan pulang ke tanah air yang disediakan oleh Bapa kita. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita semua dalam perjalanan melalui Yesus menuju kepada kehidupan yang dijanjikannya di surga. Perjalanan itu tidaklah mudah. Ada duri-duri dosa. Namun Yesus telah berjanji akan menyertai kita hingga ke seberang dengan pimpinan tangannya, dengan penghiburan Roh Kudus-Nya. Tuhan berfirman, Yeremia 31 ayat 2 hingga 6. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, akan tampil dengan tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, "Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita."
Sesungguhnya Tuhan mengasihani kita dengan kasih yang kekal. Walaupun kita telah jatuh dan jauh dari Tuhan, tetapi Dia melanjutkan kasih setia-Nya. Sesungguhnya akan datang harinya kita akan bersorak-sorai, sebab para penjaga akan berseru di Gunung Sion menjemput kita kembali ke rumah kekasih. Tuhan akan mengumpul umat-umatnya yang tercerai-berai pada dosa. Dengan kasih setia-Nya, umat-umatnya akan kembali pulang ke pangkuan Tuhan dan bersorak sebab kemenangan yang besar. Tuhan berfirman, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Berapa jauh lagi perjalanan kita? Berapa lama lagi Tuhan akan membawa kita pulang? Berapa sering lagi kita menangisi karena penderitaan? Bilakah penebusan itu akan tiba? Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada tangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai setelah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan berfirman, Yeremia 31 ayat 7 hingga 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari dengan menangis. Mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku.
agar tidak tersesat lagi. Dengan tangisan kita datang kepadanya. Dia akan memimpin kita ke jalan yang rata, agar kita tidak tersandung lagi. Sebab Tuhan adalah Bapa kita. Tidak lama lagi kita akan sampai ke tanah perjanjian Bapa kita. Segala air mata kita akan kering, dan awan gelap akan lenyap. Terang kemuliaannya akan meliputi dan menyinari kita. Janji akan kembalinya Raja semesta alam akan menjadi nyata. Kita akan memerintah bersamanya untuk selama-lamanya. Wahyu 1:3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pertapungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tuhan berfirman. Yeremia 31 ayat 15 hingga 17. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya.